Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah. Rabbi tammin bil khair warzuqna fahman jahidan ya rabbal alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan yang pada kesempatan kali ini saya Ali Akbar Siregar diberikan amanah untuk menyampaikan tugas makalah mata kuliah konseling pendidikan Islam. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor selaku pembimbing ataupun penasihat ataupun yang mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan daripada mata kuliah ini, kepada kawan-kawan yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tema ataupun judul daripada makalah yang ingin saya paparkan ini adalah paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Islam. Perjalanan hidup manusia menuju mardotillah. Manusia dalam sepanjang rentang kehidupannya merupakan objek pendidikan. Oleh karena itu, para pendidik perlu memahami perkembangan hidup manusia sejak lahir mengalami pertumbuhan secara vertikal menuju kepada kesempurnaannya. Terkait dengan hal itu, Islam memiliki perspektif perjalanan hidup manusia. Dalam pandangan Islam, suatu pertumbuhan itu dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu pertumbuhan secara biologis, pertumbuhan bersifat psikologis, dan pertumbuhan pedagogis. Dalam Al-Quran menunjukkan bahwa fase-fase pertumbuhan manusia itu berlangsung sebagai berikut. Mulai daripada fase embrio, masih dalam perut ibu, fase kanak-kanak sejak lahir dari rahim ibu, fase kuat, yaitu kuat jasmani dan rohani atau pikiran, fase yang keempat yaitu fase tua, dan yang kelima adalah fase meninggal dunia. Pertumbuhan tersebut digolongkan ke dalam klasifikasi pertumbuhan secara biologis. Selanjutnya, adapun pertumbuhan yang bersifat psikologis, yaitu perkembangannya, yang pertama adalah masa kanak-kanak. Ini sejak diri seseorang atau sejak seseorang itu lahir sampai umur 7 tahun. Ini disebut dengan fase kanak-kanak. Kemudian fase berbicara, maksudnya adalah mulai anak itu mengerti apa yang disampaikan dia dan memahaminya. Kalau dalam Islam dikatakan mungkin fase mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mulai anak tersebut umur 8 sampai dengan 14 tahun. Masa akil balik yaitu 15 sampai 21 tahun. Dalam pandangan fikih, seseorang sudah mulai dibebani hukum sejak orang itu 15 tahun secara rata-ratanya. Kemudian masa syabibah, yaitu sejak seseorang itu umur 22 sampai 26 tahun. Kemudian masa rujulah, pemuda pertama atau dewasa, dari 29 sampai umur 35 tahun. Nah, masa pemuda kedua, yang tadi masa rujulah atau pemuda pertama, yang kedua adalah 36 sampai 42 tahun. Masa kuhula dari umur 43 sampai 49 tahun. Nah, kemudian masa umur menurun dari umur 50 sampai 56 tahun. Mulailah berkurang nikmat-nikmat kesempurnaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Penglihatan mulai berkurang, pendengaran mulai berkurang, tenaga mulai berkurang. Walaupun terkadang kita masih merasa kalau pikiran kita masih kuat, akan tetapi tenaga sudah mulai menurun. Kemudian masa kakek atau masa nenek pertama adalah berumur 56 sampai 53 tahun. Nah, sekiranya saja seseorang itu menikah di masa syabibah atau masa rujulah, umur 26 atau umur 29 tahun,
Mungkin kalau diberikan rezeki anak, misalnya, nah, ditambah sekitar 24 tahun lagi, itu akan mencapai atau sekitar ditambah ya 27 tahun lagi sampai masa rujul lah dia punya keturunan, berarti dia berumur 56. Ini adalah masa kakek pertama atau nenek pertama. Nah, sedangkan masa kakek atau nenek kedua adalah umur 66 sampai 75 tahun. Ya, 66 sampai 75 tahun. Sedangkan masa pikun mulai seseorang itu tidak bisa mengontrol dalam keadaan normalnya adalah seseorang tersebut berumur 75 sampai 91 tahun. Ini menurut kebiasaannya. Sedangkan fase-fase pertumbuhan pedagogik pengetahuan mereka sebagai berikut. Periode pendidikan pertama sejak lahir sampai umur 6 tahun. Jadi masa pendidikan itu pertamanya adalah sejak lahir sampai umur 6 tahun. Seperti istilah dalam dunia pendidikan Islam adalah al-baitu madrasatun ula. Ya, rumah itu sebagai tempat belajar yang pertama, di mana mudarrisah al-ula yaitu ibu kita sendiri. Kemudian periode pendidikan kedua yakni ketika anak dididik tentang adab kesusilaan. Periode pendidikan ketiga, anak dididik seksualnya dengan cara terpisah tempat tidurnya dari orang tua. Mulai dididik berpisah tempat tidur dengan orang tua. Periode pendidikan keempat, yakni bagi anak yang telah berumur 13 tahun diharuskan menjalankan sholat guna menenangkan jiwanya. Kalau kita perhatikan umur 13 tahun ini, ya seseorang anak itu masih bisa diperintah. Kalau sekitar di jenjang pendidikan mungkin dia masih SMP atau sanawiyah atau sederajat. Jadi anak-anak masih bisa diperintah di umur tersebut. Sehingga tekanannya harus lebih kuat dalam memerintahkan misalnya untuk sholat supaya ketenangan jiwanya lebih dapat. Periode kelima yakni bagi anak berumur 16 tahun. Nah, ini mulai gejolak. Ini periode pertumbuhan daripada pedagogisnya, umur 16 tahun. Terkadang anak 16 tahun disuruh tidak mau, maka harus pandai-pandai kita menyuruhnya. Diperintah tidak mau, juga merasa dia bisa atau mampu segalanya. Periode ke-6 yakni dari umur 6 dewasa 16 sampai dengan 21 tahun. Ini pandangan pedagogis. Jati diri manusia dalam perspektif pendidikan Islam, sekurang-kurangnya terdapat 4 ragam relasi manusia yang masing-masing memiliki kutub positif dan negatif. Yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang ditandai oleh kesadaran untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau sebaliknya, mengumbar nafsu-nafsu rendah. Ini dia, ada kutub positif dan negatif. Kemudian hubungan antar manusia dengan membina silaturahim atau memutuskannya. Jadi, ini merupakan relasi ataupun ragam daripada manusia. Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar, hablum minal alam, yang ditandai upaya pelestarian dan pemanfaatan alam dengan sebaik-baiknya, atau sebaliknya menimbulkan kerusakan di alam. Kemudian yang keempat, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hablum minallah, dengan kewajiban ibadah kepadanya atau menjadi ingkar dan syirik kepadanya. Inilah 4 ragam relasi manusia atau hubungan manusia yang masing-masing memiliki positif dan memiliki juga kenegatifan. Dalam pandangan psikologi Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki 3 sisi. Yang pertama, sisi jasmani, yaitu terdiri dari badan kasar berupa wujud fisik, sifatnya tergantung pada materi dan memiliki kecenderungan biologis primitif, dapat hancur dan rusak, tetapi merupakan tempat penting bagi eksistensi dan wadahnya unsur kehidupan. Kemudian sisi ruhani merupakan unsur paling halus, bersifat suci dan ilahi karena dianggap berasal dari ilahi. Kecenderungannya kepada yang suci, bersih dan mulia, kekal dalam arti tidak hancur karena hancurnya badan jasmani. Kemudian sisi nafsani merupakan unsur penghubung
antara jasmani dan rohani. Karena itu nafsani dapat bersifat dan berkecenderungan seperti jasmani. Tetapi di sisi lain, nafsani juga memiliki kecenderungan dan sifat seperti rohani. Next, Pak. Sebelumnya itu, Pak. Halaman ke-7, Pak. Nah, berikutnya kebebasan manusia dalam perspektif pendidikan Islam, halaman ke-8. Kebebasan membuka kemungkinan manusia berada pada kubu malaikat atau pada kubu setan. Ini kebebasan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Kebebasan membuka kemungkinan manusia berada pada kubu malaikat atau pada kubu setan. Karena termasuk sifat yang ada pada diri kita atau bakat atau mungkin tabiat pada diri kita ada seperti sifat kemalaikatan, ada juga sifat kesetanan. Pemilihan manusia terhadap salah satu alternatif kedua kubu tersebut akan besar kemungkinannya. Namun, harus tetap disadari bahwa Islam memandang konsep kebebasan sebagai kebebasan yang senantiasa merujuk pada aturan-aturan, kaidah-kaidah Islam, bukan sebagai kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan terbatas yang dimiliki manusia mengandung makna bahwa secara esensial manusia juga memiliki kemampuan yang terbatas. Ia tidak akan mampu menyelesaikan segala permasalahan kehidupan yang dihadapinya secara mandiri. Nah, seterusnya tugas hidup manusia. Manusia dalam pendidikan berfungsi sebagai khalifah. Manusia adalah wakil Tuhan di muka bumi. Manusia yang benar-benar khalifah Allah adalah manusia yang mempunyai kondisi baik, berperangai halus. Konsep Al-Quran mengenai fitrah baik juga akan mendapat perhatian demi memperjelas permasalahannya. Keselarasan fitrah dengan kecenderungan jasmania akan dijelaskan dengan rujukan kepada pengaruh ruh yang memungkinkan baginya dapat dididik. Nabi Muhammad SAW menurut pandangan Islam, sebelum sampai slide berikutnya, menurut pandangan Islam, manusia yang diamanatkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi berada pada posisi derajat yang tinggi. Kejadian yang baik sempurna, ahsanut taqwim. Posisi yang demikian merupakan tuntutan dari dinamika manusia itu sendiri. Namun, manusia itu menerima predikat dengan tanpa syarat. Tetapi ia juga dihadapkan kepada alternatif kehancuran martabat, kerendahan derajat, pada posisi asfalus safilin. Tata hubungan vertikal dan horizontal yang dibangun dalam rangka mengembangkan amanat Allah sebagai khalifah tersebut akan berdasarnya pada salah satu alternatif itu. Muhammad, dalam pandangan Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan simbol kesempurnaan manusia dan ideal bagi masyarakat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, hanya pada diri Rasulullah lah yang kita dapatkan uswatun hasanah. Sudah contoh, jadi tauladan lagi. Berarti hanya Rasulullah lah yang bisa, yang kita selamat apabila kita ingin mengambil Rasulullah lah yang bisa kita contoh. Hanya pada diri Rasulullah lah yang bisa kita dapatkan itu yang terbebas daripada kesalahan untuk menjalani kehidupan. Nabi Muhammad SAW sendiri mengidentifikasi pesan dakwahnya sebagai pendidik atau pengajar. Praktik kehidupan Nabi Muhammad merupakan cerminan pribadi dan memberikan panduan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Pendidikan Islam berwawasan kemanusiaan. Islam memandang kehadiran manusia di muka bumi adalah dari aspek hakikat,
yang terpadu antara eksistensi dan esensinya sebagai hamba Allah dan khalifah. Nilai dasar ini menjadi bagian penting untuk melihat konsepsi pendidikan menurut Islam. Kajian-kajian yang lebih bersifat praktis tentang psikologi dalam Islam memang harus membawa pemikiran pada dasar Islam memandang manusia. Pendidikan Islam berwawasan kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari 3 konsepsi, yaitu konsepsi manusia, konsepsi pendidikan, dan konsepsi psikologis. Ketiga konsepsi ini yang kemudian menjadikan paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Islam berbeda dengan paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Barat, dengan berbagai landasan filsafat dan psikologis yang dikembangkan. Konsepsi manusia memberikan eksistensi pada 4 hal. Pertama, bahwa manusia lahir ke muka bumi dalam keadaan tidak mengetahui satu pengetahuan pun. Maka dari itu manusia perlu pendidikan dan pembinaan. Artinya, dilahirkan manusia sesungguhnya adalah dengan tidak mengetahui. Artinya, seperti kata ulama, yaitu laisal alim. Artinya tidak ada manusia yang dilahirkan sudah memiliki ilmu. Artinya manusia lahir ke muka bumi dalam keadaan tidak mengetahui satu pengetahuan pun. Dan yang kedua, bahwa manusia dalam kelahirannya yang suci disyaratkan untuk membina dan memupuk perkembangan dengan fitrah yang suci. Ketiga, bahwa manusia diciptakan di muka bumi harus mempunyai sikap dan sifat yang sederhana dan bijaksana. Nah, kemudian yang keempat, bahwa manusia dihadirkan di muka bumi ini atau dilahirkan di dunia ini mempunyai misi dan tugas serta berfungsi sebagai abdi kepada penciptanya. Inilah konsepsi manusia memberikan pada 4 hal. Adapun konsepsi pendidikan menekankan pada 4 aspek. Aspek yang pertama penekanannya adalah bahwa manusia dalam kelahirannya yang suci memerlukan suatu sistem pembinaan yang berskala dan bertanggung jawab untuk kelangsungan hidupnya menjadi hamba yang hak dan benar. Ini penekanannya kepada konsepsi pendidikan. Yang kedua, bahwa pendidikan memberikan satu pengertian di mana kehadiran manusia di muka bumi ini untuk mengenal dirinya, untuk mencari hidayah, serta mengaktualisasikan dirinya menuju jalan kebenaran. Ketiga, manusia harus diberikan satu landasan pelajaran, yaitu mengesahkan atau mentauhidkan Allah sebagai awal dari segala pengetahuan yang ia miliki. Nah, ilmu itu semata-mata milik Allah. Yang keempat, bahwa sumber pendidikan dalam konsepsi agama dikembangkan dari Al-Quran yang dicerminkan pada sosok pribadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun konsepsi psikologis memberikan penguatan pada 4 aspek. Yang pertama, bahwa di dalam diri manusia terdapat satu unsur psikologis yang sangat menentukan kepribadian manusia. Diperlukan satu kerangka dasar yang didapatkan dengan cara mengenal potensi serta hakikat pribadi manusia itu sendiri. Kita ulangi, bahwa dalam mencari hikmah kehidupan, nah ini hikmah kehidupan ini diperlukan satu kerangka dasar yang didapatkan dengan cara mengenal potensi serta hakikat pribadi manusia itu sendiri. Ketiga, bahwa manusia diberikan satu perangkat jiwa yang disebut nafsu, kemudian diperintahkan untuk mengendalikan dan memfungsikannya kepada jalan yang hak agar mempunyai fungsi dan benar. Dan yang keempat, bahwa manusia diperintahkan untuk memanfaatkan segala potensi kejiwaannya sebagai satu potensi yang berfungsi untuk membangun kepribadian yang utuh. Paradigma kemanusiaan terakhir, paradigma kemanusiaan pendidikan Islam dan pendidikan Barat memiliki perbedaan yang mendasar. Paradigma Barat memandang bahwa nilai-nilai moral berasal dari manusia itu sendiri. Sementara itu, paradigma Islam memandang bahwa nilai moral adalah mutlak, berasal dari zat yang maha agung, yaitu Allah. Pandangan tentang manusia ini bermula dari telaah tentang kesehatan mental yang menurut
Nanggulung merupakan isu moral pada tingkat pertama. Inilah penjelasan atau pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Islam. Terima kasih kepada kita semua, Bapak Profesor. Kemudian saya serahkan kembali kepada saudara moderator untuk memimpin daripada perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak. Pandika Mut. Baik, judulnya di sini, terima kasih Pak Lekbar selaku pemakalah. Judul makalah kita di sini, Bapak Ibu, paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Islam ya. Jadi sebelum saya serahkan kepada pemakalah pembanding, jadi saya di sini ada memang menghimpun ya. Di sini yang pertama ada fase-fase pertumbuhan manusia itu sendiri. Fase embrio sampai kepada yang namanya fase meninggal dunia. Untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman agar nanti diskusi kita tidak melebar jauh daripada ini kan. Terlebih lagi nanti ada ayat-ayat yang memang mendukung tentang ini, makin seperti pembahasan tafsir kita. Jadi poin dari makalah. Baik, saya serahkan kepada pemakalah pembanding kepada Bunda Arinibi. Silahkan Bunda. Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita mulaikan Pak Prof. Saiful Akhir Rubis dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan di Prodi PD kelas B ini. Tidak memperpanjang kalam lagi, saya akan membacakan atau menyampaikan makalah tentang pembanding utama dari makalah kami Pak Ali Akbar yang sudah memberikan tadi menjelaskan kepada kita bagaimana paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Islam. Di sini juga saya buat ya untuk menjadi bandingan atau perbandingan utama tentang paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Islam. Di sini saya menjelaskan tentang yang namanya paradigma, yaitu pola pikir manusia dalam memandang dan memberikan nilai terhadap sesuatu yang menjadi objek pikirannya dalam melatih kemampuan berpikir. Seseorang harus memiliki paradigma, karena paradigma adalah bagian dari pola disiplin intelektual. Maaf Bapak Ibu. Karena paradigma adalah bagian dari pola disiplin intelektual. Mohon izin Bu Dan Arinibi, paradigma ya. apa bisa di share screen apa ya bahannya? Ini tapi makalah langsung, belum ada saya buat PowerPoint-nya Pak Pandika. Gimana itu ya? Yang penting nampak juga boleh, nampak aja boleh. Oke, boleh Pandika. Ntar ya saya kirim ke grup. Pandika nanti bantu ya. Dari situ saja Bu langsung. Ntar boleh deh. Bagaimana Bu? Buka dulu filenya biar kita nampak. Ntar ya Pak Dika.
Silakan, Dikunci Bu. Pandika. Nggak bisa saya Pandika. Kenapa? Lanjut aja dulu, Bu, biar saya apa? Baik, saya lanjut ya. Lanjut saja dulu, Bu. Baik, saya ulangi lagi bahwa paradigma ini termasuk bagian dari model atau dalam teori ilmu pengetahuan, juga dapat dikatakan sebagai kerangka berpikir. Fungsi dari paradigma menurut saya adalah untuk menjadi dasar bagi seseorang dalam berintegrasi dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan tujuan paradigma itu sendiri, yaitu membentuk kerangka pemikiran dalam mendekati dan terlibat dalam berbagai hal atau dengan orang lain. Setelah mengetahui makna paradigma, maka penulis akan mengarahkan satu kajian dalam bentuk tulisan karya makalah atau tentang membandingkan dari tadi makalah dari Pak Ali Akbar tentang paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Islam. Jadi tentang perjalanan hidup manusia atau menuju mardatillah. Banyak dalil Al-Quran maupun hadis yang memberikan penjelasan tentang gambaran perjalanan hidup manusia di permukaan bumi ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan perjalanan ini dapat dilihat dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah SAW pernah tidur di atas tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Lalu beliau bangun. Lalu ada bekas anyaman tikar di sisi tubuhnya. Kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika kami ambil kasur untukmu? Rasulullah menjawab, aku tidak punya kesenangan terhadap dunia. Tidaklah diriku di dunia ini kecuali seumpama seseorang pengendara yang berteduh di bawah pohon dari terik matahari. Kemudian beristirahat dan setelah itu pergi meninggalkan pohon tersebut. Secara garis besar bahwa hadis di atas atau yang saya jelaskan tadi artinya menggambarkan tentang kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun banyak juga banyak hadis yang menerangkan tentang makna perjalanan hidup manusia yang diistilahkan dengan kata musafir. Istilah ini selalu digunakan bagi orang yang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Sehingga pada kebiasaan, jika orang ingin melakukannya, pasti akan mempersiapkan bekal yang cukup untuk menempuh perjalanan tersebut. Jadi, mardatillah secara individu, dapat saya simpulkan di sini dapat dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya, menurut saya, satu adalah keyakinan atau akidah yang benar. Dengan mengakui sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, pencipta langit dan bumi, kuasa penyayang dan pengasih terhadap hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun lamanya berada di Medina mengajak umatnya untuk bertauhid dan mengesahkan Allah. Jadi itu yang pertama sekali kita sebagai manusia ya untuk menjalankan kehidupan ini secara individu, bahwa kita harus tahu atau mengakui bahwa sepenuh hati adalah Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul Maha Esa, Dialah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, tanpa akidah yang benar tentang keesaan Allah, niscaya segala urusan duniawi akan menjadi hampa dan hanya model akidah yang lurus yang akan menghantarkan kita manusia kepada ketakwaan. Kemudian ada yang sisi lain yaitu amal soleh, yaitu segala amalan yang dilakukan dengan baik dan suci. Itu di halaman ke-4 ya Pak Andika. Di situ ada. Tidak bisa, Bu, karena mungkin Ibu pakai apa ya? Ibu pakai Apple ya? Iya, Itu dia masalahnya, nggak bisa di apa. Makanya Nggak Ibu bisa share screen saja dari situ biar mudah kita, Bu. Itulah saya juga belum bisa terbuka, dia pakai
Aku tadi pakai bukan Zoom langsung, ini apa aplikasi dari Chrome. Lagi. Jadi sudah tadi kawan-kawan sudah saya share di grup kita. Pak, mohon maaf kepada Pak Prof, nanti bisa dilihat dari situ nanti makalah saya. Sudah saya share di grup kita. Baik, saya lanjut lagi kawan-kawan. Amal soleh ini yaitu segala amalan yang dilakukan dengan baik dan suci bersih menurut ajaran agama kita. Sebab orang yang beriman adalah orang yang melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Kemudian yang ketiga, sisi lain dari sebagai mardiatillah secara individu, yaitu akhlak mulia, akhlakul karimah, yaitu tingkah laku moral yang baik dan suci, yang bersumber dari lubuk hati yang bersih. Oleh karena itu, akhlak ini tidak dapat dibuat-buat oleh seseorang. Dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa pernah Rasulullah berkata kepada Uqbah bin Amir, maukah kalian aku beritahukan mengenai sebaik-baik akhlak manusia dalam dunia dan akhirat, yaitu kamu sambung tali silaturahmi yang putus, menolong orang yang tidak pernah menolongmu, dan memberi maaf kepada orang yang telah menzalimi dirimu. Kemudian yang keempat adalah ilmu yang mendalam dan luas. Ilmu ini merupakan tuntutan kehidupan manusia. Oleh sebab itu Muslim, ya sebagai seorang Muslim, maka harus memiliki ilmu yang mantap, mendalam dan luas, sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama salaf, yang artinya sesungguhnya kebutuhan seseorang terhadap ilmu pengetahuan lebih tinggi ketimbang kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Kemudian yang terakhir adalah dalam mardatillah secara individu adalah kesehatan. Yang dimaksud dengan kesehatan di sini mencakup kesehatan jasmani dan rohani atau lahir dan batin. Sudah menjadi suatu perintah agama bagi seluruh umat manusia secara umum dan bagi para orang-orang mukmin, nabi dan rasul untuk mencari rezeki yang halal, baik dan bersih serta terhindar dari subhat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi itulah menurut saya tentang perjalanan hidup manusia atau menuju mardatillah. Kemudian satu lagi, jati diri dan kebebasan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Ya, konsep kebebasan pada pengertiannya dalam arti umum berarti kemerdekaan atau kebebasan dari segala belenggu kebendaan dan kerohanian yang tidak sah, yang kadang-kadang dipaksa oleh manusia tanpa alasan yang benar pada kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan ia tidak sanggup menikmati haknya yang wajar dari segi sipil, agama, pemikiran, politik, sosial, dan ekonomi. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa macam atau bentuk kebebasan manusia, diantaranya yaitu satu, kebebasan keagamaan, kemudian kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat, kemudian kebebasan berkehendak, kemudian ini juga sudah ada dalam Al-Quran seperti dalam kebebasan beragama ada di surat Al-Quran surah Yunus ayat 99, dan kebebasan berpikir ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Kemudian kebebasan berkehendak ada di surat Al-Quran Ar-Ra'd
ayat 11. Jadi tujuan-tujuan individual yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam adalah pembinaan pribadi Muslim yang berada pada perkembangan segi spiritual, jasmani, emosi, intelektual, dan sosial, serta keinginannya sesuai dengan dirinya dan orang lain. Oleh kata lain, atau dengan kata lain, kebebasan orang lain memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada makalah saya. Mohon maaf kalau ada segala atas kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Arinibi. Saya rasa bagus sih tanggapan makalah makalah humaningnya. Cuman itu tadi tidak ada yang bisa kita tampilkan. Jadi saran juga untuk kawan-kawan ikut yang umum aja lah. Kalau untuk aplikasi laptop apa segala macamnya. Karena Bu Arinibi sendiri beliau tuh pakai Apple lah, iPhone. Jadi kita yang sederhana saja. Biar Nanti bisa saya beli dapat. lagi. Khusus untuk Zoom saya sediakan lagi nanti. Baik, terima kasih pada Bu Arinibi. Jadi kita mengerucut pada bahwasanya ini ya, saya arahkan dari sini. Nanti apapun nanti yang kita diskusikan, nanti kita kita kembalikan kepada Pak Prof selaku pembimbing makalah mata kuliah kita pada hari ini. Di sini menurut ada pandangan Islam di sini bahwasanya diamanatkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini berada pada posisi derajat yang tinggi. Tadi saya sudah juga menunjukkan bahwasanya fase-fase manusia itu dimulai dari dari dalam kandungan sampai pada fase wafatnya. Nah, berkaitan dengan makalah ini dan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Arinibi tadi, ada yang ingin ditanggapi ataupun ingin ditanyakan dan agar bisa kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Bu Vina? Andika. Ya Pak. Saya kira kita persilakan dulu Ali Akbar untuk memberikan tanggapan baliknya terhadap pandangan yang dikemukakan oleh Pak Arinibi ini. Baik, terima kasih Pak Prof. Saya lupa saya. Baik, kepada Pak Akbar tadi sudah diberikan tanggapan oleh Bu Vina dan Bu Arinibi Maruhawa, dan file makalah tanggapannya atau pembandingnya sudah dikirim. Silahkan ditanggapi Pak Ali Akbar. Saya persilakan. Saya kira di apa aja dari layar ini dulu apanya, biar bisa jelas. Ya. Terima kasih kepada moderator dan terutama kepada yang Al-Mukarram Bapak Prof. Terima kasih juga kepada Bu Arinibi yang sudah selaku sebagai pembanding utama pada makalah hari ini. Tadi ada masukannya tentang definisi ataupun istilah-istilah dalam mengartikan kata paradigma. Di mana dalam makalah saya ini memang saya perhatikan apa itu paradigma, bagaimana maksud dari paradigma, belum termuat saya buat di sini. Insya Allah nanti pada perbaikan berikutnya nanti akan saya tambahi terkait dengan apa itu paradigma dan definisinya. Kemudian penjelasan daripada Bu Arinibi tadi sangat menambah untuk kesempurnaan daripada makalah saya ini. Mudah-mudahan nanti kita diskusi lagi Bu Arinibi. Mudah-mudahan makalah saya ini bisa disempurnakan lagi, tetapi tidak terlepas daripada arahan, masukan, serta bimbingan daripada Bapak Profesor. Mungkin itu Pak, tanggapan positif daripada saya terhadap Bu Arinibi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Pak ya tanggapannya. Baik, silakan kepada rekan-rekan semua. Kalau bisa dibuka dulu cam-nya.
kameranya biar semangat perkuliahan kita pada hari ini. Gimana Pak Nurman Hasibuan? Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Silakan ditanggapi Bu Arini Lanjut dulu, Pak. terkait yang disampaikan oleh Pak Ali Akbar tadi. Baik, terima kasih Pak Andika. Saya rasa makalah ini atau yang saya sampaikan tadi itu hanya merupakan bagian terkecil ya yang masih belum terjangkau oleh Pak Ali Akbar, dan ini juga yang saya sampaikan tadi masih belum sempurna kalau menurut saya masih banyak masih bisa jadi masukan pada Pak Ali, dan ini juga nanti minta arahan dari Pak Prof yang sudah saya sampaikan ini apa memang betul-betul sudah masuk dalam kajian kita hari ini tentang paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Islam atau masih belum, kan begitu. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ali Akbar tadi, memang tadi dalam makalah beliau belum ada pengertian tentang paradigma, makanya saya masuk ke sini karena biar tahu kita sama-sama judul makalah ini kita ini biar lebih sempurna lagi untuk pemahaman kita semuanya. Mungkin itu Pak Andika, dan ini tidak lepas dari arahan dari Pak Prof nanti untuk memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih Pak Andika. Baik, terima kasih. Silakan Bu Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tanggapan dari Vina dan selanjutnya ada pertanyaan. Tadi kan Pak Aridi sudah menjelaskan tentang secara individu ya, apa tadi Mardotillah secara individu. Sedikit Vina tambahi ya Pak Ali Akbar, itu masih ada seperti dalam keluarga, terus itu dalam, kalau dia dari kita ini sekedar penambahan aja ya Pak Ali Akbar, itu kan di Mardatullah dalam keluarga itu tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 21, itu bisa kita masukkan, menambahi dari tanggapan Kak Arini tadi ya Kak. Terus dari ketiga itu Mardatullah dalam bernegara itu dalam surah As-Saba ayat 15. Ada lagi keempat, Allah dalam umat manusia tercantum dalam ayat 97, An-Nahl ayat 97, bisa Pak nanti di makalah Bapak untuk perbaikan. Terus yang kelima itu Mardatullah dalam alam semesta, itu terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 96. Itu mungkin sedikit tanggapan dari Tina. Selanjutnya dari pemaparan dari Pak Ali Akbar tadi ada sedikit yang menarik. Dari pemaparan Bapak tadi itu ada fase-fase ya Pak Andika. Itu tadi fase-fase dari 0 sampai baik dari 0 sampai tadi Pak Ali Akbar ada fase-fase tertentu di pemaparan Pak Ali Akbar. Pertanyaannya Vina, tadi itu setelah fase-fase itu ada lagi penjelasan dari Pak Ali Akbar bahwasanya pendidik pertama itu adalah ibu, ya kan Pak? Izin, bukan sekolah. Nah, sekolah pertama itu adalah ibu, gitu ya Pak Ali? Ya. Nah, kalau bagaimana cara bagaimana pendapat Pak Ali? Kalau misalnya, kalau ini kan kita dalam mata kuliah konseling pendidikan Islam ya Pak. Jadi kalau kita masukkan dia sebagai pemilihan jodoh itu seperti apa? Kan karena pendidik itu sekolah pertama itu adalah seorang ibu. Kalau misalnya suaminya itu gurunya itu seperti perempuan, bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Itu pertanyaannya Vina Pak Ali Akbar. Jodoh Pak. Jodoh gimana? Ya Pak. Lanjut. Saya kan pertanyaannya Pina, kan tadi Pak Ali Akbar menjelaskan pemaparannya itu tentang pendidik apa tadi, sekolah pertama atau pendidik pertama sih? Pendidikan pertama. Ya, pendidikan pertama itu dari seorang ibu ya.
Nah, kalau misalnya pertanyaannya bagaimana tanggapan Pak Ali Akbar tentang pemilihan jodoh yang tepat? Kalau kita di long life education itu kan ada dibuat di situ. Kita belajar itu seperti apa. Dari pemilihan jodohnya dulu seperti apa seorang laki-laki memilih perempuan untuk dijadikan istri gitu. Tanggapan Pak Ali Akbar seperti apa? Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, ini melebar ya ke arah jodoh, tapi masih ada mengenai dikit. Kalau soal jodoh, saya rasa nanti khawatir ada rekan kita yang tersinggung di sini yang belum mendapat rezeki untuk itu ya. Belum punya jodoh. Pak. Pendidik loh Pak. Iya, saya tahu. Ya, saya kembalikan kepada Pak Ali Akbar untuk menanggapi. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Vina yang sudah melemparkan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Akan tetapi saya akan mencoba untuk menjawab semampu saya tentang pertanyaan Bu Vina tentang perjalanan pendidikan yang fokus utamanya adalah memilih jodoh, gitu ya. Nah, tadi ada sedikit disinggung mengenai pendidikan pertama. Nah, pendidikan pertama tadi, baik dia fasenya, apakah dia secara pedagogis atau dia secara psikologis, yaitu ada secara psikologis itu ada masa kanak-kanak, secara pedagogis disebut dengan pendidikan pertama, sejak lahir sampai umur 6 tahun. Nah, rumah merupakan sekolah pertama yang dilalui oleh setiap anak manusia, yang mana yang menjadi guru pertamanya adalah ibunya. Nah, ketika masa kanak-kanak yang masih berproses di sini adalah masih fitrahnya, ya, masih kesuciannya, sehingga yang dianggap dia merupakan sahabat dia orang tuanya saja atau lingkungan keluarganya. Sehingga adapun orang lain yang mungkin jarang berjumpa, berkomunikasi, berkawan dengan anak tersebut, si anak akan merasa takut. Makanya pendidikan pertama itu adalah berada di rumah. Nah, terkait dengan memilih pasangan hidup, inilah dia kan, kalau yang dipesankan oleh Rasul itu mengenai untuk pasangan hidup itu yang merupakan menjadi akan perjalanan hidup kita di masa yang akan datang. Kalau kata Nabi itu kan ringkasnya, singkatnya, apabila kau pandang senanglah hatimu, kan seperti itu. Ya, apabila kau pandang senanglah hati. Jadi kalau kata orang psikologi, ketika ada rasa ketertarikan, berarti boleh dilanjutkan untuk lebih mengetahui, kan seperti itu. Tapi kalau kita kembali kepada juga kata hakikat tentang cinta atau hakikat tentang perjodohan, itu sesungguhnya sudah kita maklumi, itu sudah terjadi komunikasi serta perjanjian kepada Sang Khalik kepada ketika anak Adam itu masih berada di perut ibunya. Salah satu yang menjadi ikatan janji dengan yang mencipta dalam keimanan kita dan keyakinan kita adalah tentang perjodohan. Namun pun demikian, jodoh ini ada jodoh di dunia, ada dia jodoh di akhirat. Di samping itu juga, jodoh ini ada kaitannya dengan rasa cinta. Sedangkan cinta itu sendiri adalah milik Tuhan. Sehingga cinta itu ya yang dia bisa mengikat sebuah perjodohan adalah sebuah titipan Tuhan. Yang mana ketika cinta ini, cinta laki-laki ini dititipkan kepada si perempuan dan sebaliknya, terjadilah magnet
terjadilah tarik-menarik. Dalam konsep kita terjadilah perkawinan, terjadilah pernikahan. Namun pun demikian, karena cinta ini adalah milik Tuhan, pasti sekali akan kembali kepada kehendak daripada Tuhan. Yang apabila Tuhan sudah mencukupkan masa cinta itu tertanam pada diri kita, ya berlanjut hubungan. Tetapi bila Tuhan sudah mencabutnya, misalnya kita masih hidup ini misalnya, cinta laki perempuan itu cabut Tuhan, maka dia tidak ada lagi rasa cinta. Perempuan dititipkan Tuhan cintanya terhadap laki-laki, masih rasanya kepada laki-laki itu. Tapi kalau Tuhan pun sudah cintanya perempuan ini kepada laki-laki itu ambil Tuhan yang merupakan organ Tuhan dalam mencinta di hati manusia, ambilnya dari kita sehingga hilanglah rasa, hilanglah cinta. Maaf Pak Ali Akbar, maaf sebentar. Bukan soal cintanya sekarang. Pertanyaannya Vina itu bagaimana seorang laki-laki mau memilih perempuan secara pendidikan. Karena sumber pendidikan tadi kan Bapak menjelaskan tentang pendidikan pertama itu adalah ibu. Kalau misalnya laki-laki itu tidak memilih perempuan yang tidak berpendidikan, seperti apa? Bukan soal cintanya yang Anda bertanyakan, tapi pendidikannya gitu loh Pak. Oh. Kalau menurut saya bukan berdasarkan perjalanan hidup manusia ini dan secara psikologinya, kalau syarat ataupun cara lelaki untuk memilih perempuan itu berdasarkan pendidikannya, ini bisa jadi merupakan syarat dia untuk memilihnya karena pendidikan. Dan kadang-kadang tidak harus dengan pendidikan dia memilihnya. Bisa jadi dengan kecocokan komunikasi, sekalipun pendidikannya tidak terlalu tinggi. Karena kalau misalnya pendidikannya terlalu tinggi, sedangkan dia tidak tinggi pendidikannya, takutnya roda keluarga, perintah keluarga itu berada pada orang yang pendidikannya tinggi. Kalau perempuan itu lebih tinggi, si laki-laki nanti bisa jadi nakhoda ini dipimpin oleh perempuan. Nah, izin Pak Akbar. Ya. Dipersingkat terus penjelasannya. Nah, kalau menurut saya Bu, dalam pemilihan jodoh terkait dengan pendidikan tidak menjadi dasar paling kuat di dalam memilih perempuan. Kadang-kadang itu adanya kecocokan, baik dia kecocokan komunikasi, baik dia kecocokan secara ekonomi, baik dia kecocokan secara pendidikan, seperti itu Bu. Dan tidak selamanya ya semuanya itu didasarkan dengan pendidikan. Karena ya setiap orang cara pandangnya berbeda di dalam menjalani kehidupan. Baik Bu, kekurangan dari penjelasan saya ini, saya minta kawan-kawan untuk mendiskusikannya juga membantu saya. Kemudian apalagi terhadap masukan daripada Bapak Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, cukup agak melebar ya. Tapi kalau saya selaku moderator di sini sebelum kita beranjak ya, nanti kita akan lebih jelas lagi dengan Pak Prof. Paradigma dulu ya. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir kognitif, bersikap afektif, dan bertingkah laku psikomateri. Dan paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Saya beranjak daripada paradigma ini lebih kepada perspektif ya. Mungkin saya seperti itu, Pak, karena di sini kita berbicara tentang cara pandang. Nah, jadi ini memang karena semangat karena jodoh-jodoh dah kemana-mana
Nanti tersinggung Ibu Fauziah Tansah yang memang sedang masa pencarian sekarang. Mungkin ada solusi hari Apa ini. itu? Hari ini hari Jumat, semoga Allah memudahkan perjalanan untuk ke sana. Semangat terus Bu untuk menjalani pendidikan. Amin, amin. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu untuk disampaikan sebelum saya serahkan kepada Pak Prof untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh makalah dan pembanding dan diskusi kita. Silakan Pak Burhanuddin Kaloko. Saya lihat di sini. Pas dulu Pak Andika. Baik, Pas baik dulu, Pak. Pak. Baik Pak Burhanuddin. Lanjut yang lain. Bu Fauziah. Baik, mungkin nanti Bu Fauziah langsung bertanya kepada Pak Prof terkait dengan doa Bu hari Jumat. Insya Allah ada solusinya. Semoga Allah memudahkan. Baik, untuk kuliah kita pada hari yang berbahagia ini, dengan segala hormat saya serahkan kepada Pak Prof Saiful Akhyar. Kami persilahkan. Silahkan. Baik. Berhenti di pembicaraan jodoh nampaknya. Begitu jodoh. Ada yang tersinggung, Pak. Begitu jodoh dibuka, ditutup diskusinya terus. Saya mau lihat dulu Pak Burhanuddin Kaloko. Pak Burhanuddin. Apa kabar di Bapak Barat? Burhanuddin Kaloko dari Salak. Dari Salak atau dari mana ini? Dari Salak. Dari Papak ke Barat ini. Jadi kengong. Burhanuddin Kaloko. Baku dengan kabar bagian dari. Sehat berjuah-juah, bilang lah Pak. Saya aja yang menjawab Prof. Sehat-sehat, juah-juah Prof. Ya, mana dia orangnya kok nggak muncul? Dia tidak muncul, yang muncul Sarifuddin bukan Burhanuddin. Iya, makanya tadi ini kok Sarifuddin yang muncul, mana Burhanuddin gitu. Tadi ada suara. Sama-sama Udin Pak. Tadi ada suaranya, suara dia tadi tuh yang lanjut nih tadi. Iya, Oh bukan. Pak Nurman tadi itu Pak Prof. Oh bukan Pak Burhanuddin Kaloko. Bukan Baiklah. Pak Nurman. Ya nanti kirim salam lah. Kirim salam ya, saya sudah rindu pada dia. Sudah 2 kali ketemu. 3 kali pertemuan belum pernah lihat wajahnya nih kan. Baik, hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan nabi ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dimuliakan dan dihormati Saudara Ali Akbar Siregar, MPD, selaku pemakalah kita pada hari ini. Kemudian yang dimuliakan dan dihormati Arenibi Maruhawa dan Ya, Pak sebagai Prof. pembanding utama, dan juga Andika Novriadi sebagai moderator, serta saudara-saudara yang lain yang berkontribusi dalam perkuliahan kita pada hari ini. Kita berbicara paradigm, ya. Kita berbicara paradigm, kita bicara kemanusiaan, dan kita berbicara pendidikan Islam. Dalam konteks mata kuliah kita, konseling pendidikan Islam. Tadi sudah ditegaskan bahwa paradigm itu adalah cara pandang. Ya. Dan nanti akhirnya memang betul kata Arenibi akan bermuara pada cara berpikir, cara bersikap, cara melakukan perspektif, dan cara melakukan obsesi. Ketika kita melihat bahwa di sini sentral poinnya tetap manusia. Sama dengan judul kita kemarin bahwa kita melihat problematika manusia di dalam Al-Quran. Kita melihat semalam konsep manusia. Ya.
dan problematikanya. Jadi masih sentral poinnya kita masih bicara tentang pada judul konsep paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Islam ini pun kita masih center poinnya adalah manusia. Karena kita melihat bahwa manusialah yang menjadi objek pendidikan ini dan juga manusia yang akan menjadi objek konseling pendidikan Islam itu. Tadi beberapa kali disebut oleh Ali Akbar tentang konsep manusia. Tapi disebut tadi konsepsi, ya kan? Kalau kawan-kawan yang dari medis itu melihat konsepsi itu adalah bagaimana proses kejadian janin di dalam rahim dengan bertemunya sperma dan ovum. Itu yang disebut dengan konsepsi. Jadi kalau konsepsi pertama berarti bagaimana pertama kali dengan hubungan suami istri yang sah itu, maka terpancarlah sperma suami ke dalam ruang vagina, ya, ke liang vagina istri, dan masuk ke dalam mulut rahim, dan di sana indung telur meresponnya dengan menerima cairan sperma tadi itu, dan cairan sperma yang bertemu dengan ovum itulah yang akan nanti menjadikan janin di dalam rahim itu. Kalau kawan-kawan dari Fakultas Kedokteran dan Medis, terutama dokter yang dalam bidang ginekologi dan obstetri, mengartikan konsepsi itu ya seperti itu. Tapi kita hari ini berbicara juga tentang konsep manusia, diawali dengan makalah yang kemarin. Hari ini kita juga bicara, dan tadi banyak Pak Ali Akbar berbicara tentang konsep manusia, tapi menyebutnya dengan konsepsi. Ya, mungkin kalau konteks kita saja mungkin kita nggak mengkritik itu nanti. Tapi kalau kita berbicara di depan kawan-kawan yang dari kedokteran, mereka pasti akan mencoba untuk menyarankan kita jangan pakai kata konsepsi. Kita bicara konsep saja ya. Memang enak menyebutnya konsepsi gitu, tapi sebenarnya nanti bisa ada konotasi lain nanti. Walaupun memang sebenarnya kita berbicara tadi kan masalah jodoh tadi kan itu kan akan menjadikan masalah yang sampai akan sampai bermuara pada pernikahan. Pernikahan akan bermuara pada hubungan suami istri, hubungan koitus, ya kan? Dan itulah nanti akan menjadikan janin. Dan janin itulah nanti akan berkembang di dalam rahim, dan itulah yang disebut tadi bahwasanya itu adalah mudarrisatul ula bagi si anak. Sekolah pertama itu adalah keluarga, dan tentu gurunya adalah ibu yang terutama. Kan begitu tadi akhirnya pembicaraan ke situ. Baik. Kalau kita bicara cara pandang kemanusiaan dalam pendidikan Islam, tentunya boleh kita lihat lagi bagaimana sebenarnya pendidikan Islam itu memandang manusia itu. Kan kira-kira begitu. Jadi paradigma kemanusiaan dalam pandangan Islam. Jadi cara pandang kemanusiaan dalam pendidikan Islam itu kan berarti bagaimana sebenarnya pendidikan Islam itu memandang si manusia itu. Ya, kira-kira begitu kalau kita melihat timbal baliknya seperti itu. Oke. Kalau kita melihat bahwa manusia tadi adalah berawal dari konsep manusia yang kita pelajari atau yang kita diskusikan pada minggu lalu, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang terbaik. Tadi juga sudah disetir oleh pemakalah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Meskipun ciptaan yang terbaik ini ada kecenderungan nanti.
kemarin kita sudah berbicara apa yang dijelaskan oleh surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu. Itulah makanya saya katakan, makalah kita ini akan selalu berkaitan dengan hal-hal yang telah kita bicarakan pada minggu lalu. Nanti yang kita bicarakan hari ini ada kaitannya dengan makalah minggu depan yang akan berbicara tentang visi dan misi pendidikan Islam. Nah, jadi sudah nampak benang merah itu akan selalu terkait, ada hubung kait. Bahwasanya manusia yang diciptakan dengan sempurna itu, ya dicontohkan Allah dengan kejadian Adam itu, tapi ada kecenderungan untuk fujur dan fasik, terpulang kepada pemeliharaan. Inilah nanti apabila dia terjerumus kepada hal yang merusak kesempurnaan itu, atau yang memudarkan atau menghilangkan citra daripada kesempurnaan yang baik itu, maka dia akan jatuh pada derajat yang yang paling rendah. Itu yang dikatakan asfala safilin. Itu tadi yang juga dijelaskan oleh pemakalah dalam makalahnya. Baik, kalau begitu, karena memang diakui bahwa manusia itu adalah dilahirkan dalam bentuk dan kejadian yang paling baik, tentu saja kita akan melihat apa sebenarnya yang ada pada diri manusia itu. Karena dia dijadikan dalam bentuk yang sempurna, dalam kejadian yang sempurna, maka apa saja yang dianugerahkan ke dalam dirinya itu pasti semuanya yang positif. Sini kita meletakkan itu. Jadi meskipun manusia itu mengalami hal-hal yang distorsi, yang negatif, tapi yang dianugerahkan Allah itu adalah yang positif. Kalau kita berbicara potensi atau fitrah, tentu fitrah yang positif, fitrah yang baik. Apa fitrah yang paling baik, yang paling utama? Kalau kita melihat penjelasan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah itu, ya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh surah Al-A'raf ayat 172 itu, bahwa potensi itu adalah potensi fitrah beragama yang tauhid. Itulah yang paling utama. Jadi awal kejadian manusia pun sudah ada kesaksian tauhid. Ketika Allah menyatakan, apakah engkau menyaksikan aku itu Tuhanmu yang esa, kan begitu dialog yang terjadi antara Allah dengan ruh itu di alam ruh itu. Nah, sehingga apa kata ruh dengan spontan? Qalu bala syahidna. Inilah yang menurut Quraisy Shihab yang pertama dan yang utama itu dianugerahkan oleh Allah potensi fitrah beragama yang tauhid. Dan ini berkembang dan ini sama semua dianugerahkan kepada semua janin. Walaupun dia dikandung oleh ibu yang di mana saja pun di belahan dunia ini. Dari ras apapun, dari agama apapun ibunya. Tapi yang menganugerahkan itu adalah Allah. Karena memang janin yang dikandungnya itu adalah anugerah Allah. Bukan anugerah siapa-siapa. Oke? Kalau begitu dalam surah Asy-Syams kemarin itu kita melihat ya falhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau begitu terpulang kepada pemeliharaan dan perusakan. Ya, atau pengabaian. Kalau dipelihara, maka kecenderungan yang fujur itu akan tetap bisa dikendalikan, dan kecenderungan yang takwa itulah yang akan terus mengemuka dalam diri dan kehidupan manusia itu. Tapi kalau pengabaian yang dilakukan, pasti akan kecenderungan yang fasik itulah, yang fujur itulah yang akan mengemuka dalam hidup manusia. Dan pasti itu adalah kerugian. Karena Allah mengatakan waqad khaba man dassah. Baik, sekarang kalau kita mau melihat bahwa
perjalanan hidup itu adalah menuju mardatillah, berarti inilah sebenarnya yang ingin dicapai. Ada filosofi yang mengatakan hidup ini adalah jalan panjang ya menuju kepada satu cita-cita. Jalan panjang ini harus dilalui dengan selamat sampai di Pulau Idaman, tempat yang dicita-citakan itu. Tetapi tentu akan banyak sekali hal-hal yang dialami dalam perjalanan panjang itu. Tadi sudah ditemukan oleh pemakalah. Ada fase, dari fase awal sampai kepada fase nenek kedua tadi itu. Kakek dan nenek kedua, itu ya kan? Dibagi lagi umurnya, umur sekian ini, umur sekian begini, umur sekian menurun ininya. Secara alami bahwasanya ada kemampuan yang distorsi, belum lagi karena penyakit yang diderita. Ini kan kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri dalam hidup ini. Makanya lah disuruh kita dianjurkan memelihara kesehatan dan menggunakan aktiviti kehidupan, melaksanakan aktiviti kehidupan dalam pola hidup yang sehat. Nah, kan itu dia. Karena bagaimanapun fisik ini ukurannya adalah sehat secara medis. Nggak bisa ditawar-tawar. Dan sehat secara medis inilah yang akan nanti menjadi modalitas sehatnya mental yang ada bersemayam di dalam fisik itu. Makanya pepatahnya itu kata-kata slogannya itu mensan incorpore san. Jiwa yang sehat ada pada tubuh yang sehat. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu, akal yang cemerlang itu ada pada tubuh yang sehat. Bahkan kalau dalam konteks konseling, ya kan, jiwa yang tentram itu, hati yang tenang itu adalah bersemayam dalam tubuh manusia yang sehat dan hidupnya sejahtera, terhindar dari penyakit, kan begitu ya. Tadi sudah dikatakan ada fase yang dilalui. Berapa fase tadi itu yang saya lihat ditampilkan dalam slide tadi itu. Hanya saja tadi ada kata-kata yang menurunnya kesehatan, menurunnya ini, sehingga akhirnya ada yang sampai pikun dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat, ya manusia itu secara alami memang akan mengalami itu, gitu loh. Tetapi dari sisi psikis, ini yang saya ingin berkongsi dengan saudara-saudara. Jangan kita merasa bahwa menurunnya secara alami itu membuat manusia tidak berkualiti. Itu saya nggak setuju. Jadi bukan berarti di puncak kemudaan itulah orang akan berkualiti, semakin lama semakin menurun kualitinya. Saya pikir tidak. Fisik boleh menurun kekuatannya secara alami. Tapi kekuatan spiritual, kecerdasan, dan sebagainya, ya, kebermanfaatan manusia, belum tentu itu ada pada usia muda. Boleh jadi semakin usia tua, semakin dirasakan. Nah, itu dia. Semakin dirasakan, dia semakin menjalani hidup yang lebih bermakna. Kalau kita lihat hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat kepada manusia lain. Belum tentu anak muda itu lebih bermanfaat kepada manusia lain dibanding dengan orang tua yang sudah lansia. Kalau saya nggak setuju. Karena kuncinya di sini bukan masalah umur dan bukan masalah penurunan kemampuan fisik. Tetapi kemampuan spiritual, ketenangan jiwa, ketenangan hati, itu tidak ditentukan oleh umur. Bahkan banyak ditopang oleh kematangan hidup. Nah, itu dia. Kematangan hidup itu salah satunya adalah usia yang panjang. Semakin berusia matang seseorang secara kalender, akan berusia matang pula secara mental. Itu linearitasnya seperti itu.
Oleh itu makanya, Andika, kalau ditanya orang, sehat? Alhamdulillah, subhanallah sehat. Jangan dijawab, sehat Andika? Alah, sehat. Sehat-sehat orang tua lah. Oh, itu namanya pesimis itu. Jadi rupanya kalau orang tua sudah lemah kesehatannya, enggak, saya nggak setuju itu. Saya kalau ditanya orang, saya pun sehat, subhanallah, alhamdulillah. Begitu, kita yakin dengan diri kita. Iya, jangan sehat-sehat orang tua lah. Nah, itu udah pesimis itu. Dia sendiri pun nggak lagi percaya pada dirinya. Konsep dirinya pun sudah rapuh dengan ucapannya itu. Makanya dalam konteks konseling pendidikan Islam, rasa percaya diri dan konsep diri itu harus utuh. Meskipun usia sudah lanjut. Ya, jadi jangan karena sudah tua terus ada rasa pesimis, aku udah tua. Iya, mungkin kekuatan fisik kita tidak lagi seperti kita muda. Iya kan? Tapi lihat, saya mau kasih contoh. Saya ketika melaksanakan haji dan umroh, ya, lalu kita melihat bahwa ibu-ibu sendiri, tanpa ada yang menemani keluarga mahram yang terdekatnya, tapi dia bisa lebih sehat dari orang yang muda di sana melaksanakan ibadah. Kenapa? Dia tidak perlu dibantu. Ya kan? Dia sehat. Batuk-batuk sedikit aja lah di sana. Yang muda kadang-kadang sampai masuk rumah sakit di Madinah atau di Makkah. Ini apa persoalannya? Kan bukan karena usia. Dia bisa mengalahkan kelemahan usianya karena dengan semangat spiritualnya. Nah, itu, jadi dia yakin bahwasanya dalam beribadah Allah akan memudahkan. Apalagi tadi kan juga sudah ada siapa tadi, Arinibi juga tadi yang mengatakan, atau Ali Akbar, bahwasanya ada kemudahan yang diminta kepada Allah. Doanya selalu kita doakan, Allahumma la sahla lana illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Fasil alaina fi umurina ya Allah. Begitu. Kita yang muda ini hanya mengucapkan tapi tidak meresapi dan tidak betul-betul meyakini doa itu. Ibu yang sudah lansia tadi itu, yang jalannya pun hanya sudah tidak mampu lagi berjalan jauh, diucapkannya doa itu, diresapinya, dihayatinya, diyakininya, dia lebih kuat daripada yang muda. Ini kenyataan. Dalam konteks konseling Islami, bahwasanya manusia itu dipandang, ya, makanya paradigma kemanusiaan itu melihat kalau hidupnya dilakukan dengan pola hidup yang sehat, itulah yang dikatakan hidup yang bermakna itu. Tentu terlepas daripada konstelasi yang lain, hidup yang kaya, hidup wajah yang cantik, perawakan yang handsome dan tampan, bukan itu. Tetapi jiwa yang tenang itu, hati yang tentram itu, iman yang kuat itu, kesolehan yang prima itu, ketakwaan yang tinggi itu, dan akhlakul karimah, itulah yang akan menyebabkan manusia dalam paradigma kemanusiaan dalam pendidikan Islam itulah yang menuju pada mardatillah tadi itu. Itu kan? Nah, jadi kalau kita lihat apa arti mardatillah, kan diridhai oleh Allah. Kalau diridhai oleh Allah, itu karakteristiknya bisa kita simpulkan bahwa ada sesuatu yang bertambah baik setiap saat. Hari ini baik, besok lebih baik, besoknya lagi menuju lebih baik lagi, dan akhirnya kita mencapai yang paling baik. Itu baru betul Allah meridhoi. Tapi kalau tidak, itu berarti Allah tidak ridho. Meskipun Allah memberikannya, manusia meminta banyak rezeki, diberikan. Tapi betulkah dengan rezeki dia bertambah dermawan? Betulkah rezeki yang banyak diberikan itu dia bertambah peduli?
Betulkah dia dengan diberikan banyak rezeki itu bertambah banyak infaknya secara kuantiti dan secara quality? Betulkah dengan rezeki yang banyak itu bertambah tentram jiwanya dan tenang hatinya? Itu yang harus dicermati. Kalau tidak bertambah, itu berarti bukan mardatillah itu. Allah belum tentu ridho. Kalau ridho itu pasti, seseorang akan terus bertambah kualitinya. Jadi kuantiti itu terus seirama, harmoni dengan pertambahan kualiti. Itu baru ridho Allah. Kalau tidak disertai pertambahan kualiti, Allah hanya memberi, belum tentu meridhoi. Maka hidup yang bermakna itu adalah hidup yang mardatillah, yang menuju mardatillah. Bertambah usia, boleh jadi, ya kan? Makanya Ali Akbar, jangan pikirkan menurunnya itu. Konteks dalam konseling Islami bukan menurunnya itu yang kita pentingkan. Biasalah, udah pastilah makin tua rambut pun makin gugur, ya kan? Tambah putih lagi, ya kan? Nah, gigi pun semakin banyak yang diganti giginya, ya kan? Nah, pipi semakin kendur, ya kan? Nah, ini leher ini semakin nolor ini. Udah tua macam mana pun, Titik Puspa itu wajahnya bisa dirawat dengan apa? Dengan alat-alat kecantikan, tetap glowing dia. Tapi lehernya tetap kendur juga, nggak bisa ditokoh kan? Nah, begitu juga manusia yang lain. Nah, itu. Tapi tidak menjadi masalah. Yang makanya jangan dipikirkan itunya. Kalau kita berpikir pada material fisiknya saja, kita kurang mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, itu pasti akan paradigmnya akan melenceng itu. Cara pandangnya akan lain itu. Jadi dari sudut mana kita memandangnya, tentunya harus dari sudut nilai pendidikan Islam. Itulah maksud kita memandang manusia itu di situ. Baik, kalau kita melihat jati diri dan kebebasan dan perspektif, ya tadi kan sudah dijelaskan. Jati diri itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah dengan kebebasan. Kebebasan tadi sudah dikatakan kebebasan berkehendak, kebebasan berpikir, kebebasan menentukan pilihan. Ya kan? Allah sudah memberikan petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 186 itu. Justru manusia menjalani hidup ini ya silakan. Jadikan petunjuk itu untuk menjadikan dasar dari kita berbuat. Mau bagaimana caranya? Ya, mungkin Al-Quran juga, hadis juga, ya fikih juga segala macam. Itu hukum-hukum menjelaskan secara umum saja. Ya kan? Detailnya itu diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Sama dengan Sirotol Mustaqim itu, sudah terbentang jalan lurus. Tapi kalau mau memilih yang ke kanan dan ke kiri yang melenceng, yang jalannya tidak lurus, mungkin jalannya yang berliku-liku, berbatu-batu, yang berduri-duri, silakan aja. Tapi yang penting semuanya muaranya tetap ke muara yang satu itu. Itu dia. Jadi ada kebebasan karena Allah menyatakan bahwa apa kata Allah? Wa man aradad dunya wa alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah wa alaihi bil ilmi. Iya. Ada lagi satu lagi. Siapa yang menghendaki? Ya, dia alaihi bil ilmi. Man aradad dunya nu'tihi minha. Kan begitu kan? Oh, iya, wa man aradal akhirah nu'tihi minha juga. Waman aradahuma nu'tihi minha. Jadi siapa yang mau siapa yang mau memilih dunia, silakan. Pasti akan diperoleh dengan usahanya. Yang memilih akhirat juga silakan. Tapi mau memilih harmoni keduanya, dia akan peroleh itu. Inilah Allah membentangkan pedoman itu. Yang penting ada koridornya sudah. Ya, jalan lurusnya sudah ada. Silakan pedomani Al-Quran.
Jadi di sini saya kira dalam pendidikan Islam tidak mendikte, makanya pendidikan Islam tentu menghindari sikap yang otoriter. Tapi kalau penanaman nilai memang harus. Sama dengan sholat, Pak Sarifudin. Dulu kita kalau nggak dipaksa oleh orang tua kita sholat, kita mulai umur 7 tahun, mungkin sampai sekarang pun kita malas sholat, ya kan? Iya, Pak. Orang tua memaksa, ayo, sampai kadang-kadang kita nggak bangun pun subuh itu digendongnya kita, dibangunkannya kita. Bawanya kita ke tempat wudhu. Didudukkannya kita, ayo berjamaah sama saya, ayo pakai pakaian sholat, pakai peci. Membatangkan sajadah. Begitulah orang tua kita mendidik kita. Guru kita pun juga begitu, mengajari apa saja. Ya, begitu kita belajar dulu di surau, di mana. Bahkan kadang-kadang guru kita pakai pegang rotan lagi, ya kan? Iya, Mas. Ya. Memang dipukulnya bukan kita. Lantai itu dipukul, bisa sekali kena juga kaki kita, ya kan? Kalau kita bengal, ya kan? Nah, meskipun sekarang caranya sudah berbeda, ya kan? Tapi prinsipnya ada pemaksaan kepada orang yang memang pada waktu itu, masa usia itu, yang memang harus dipaksa untuk kebaikan. Saya kira Allah pun nggak akan melarang. Islam tidak melarang kalau dipaksa untuk yang baik. Tapi kalau dipaksa sampai dia menzolimi dia, menghilangkan kebebasannya untuk berbuat, dan akhirnya bisa merusak merusak kehidupan psikisnya kelak nanti, itu memang dilarang kita memaksa. Karena Allah juga menyatakan kan la ikraha fid din itu, ya kan? Dan juga dikatakan ya kalau dalam beragama juga ya lakum dinukum waliyadin, kan begitu. Ada kebebasan memilih. Tapi itu kebebasan memilih kan harus dilihat juga siapa yang kita hadapi ini. Kalau sudah mulai dia bisa berpikir sendiri, sudah bisa bertindak sendiri karena pendidikannya sudah lebih tinggi, mungkin pemaksaan itu semakin berkurang. Tapi kalau pada awal pendidikan, saya kira unsur paksaan itu tetap ada menurut saya. Kalau dibiarkan aja lah, bebaskan aja, nah itu mau main gadget, dia mau apa aja, kan nggak benar juga. Iya kan? Kalau anak-anak yang sekarang ini kita lihat, dibiarkan dia megang HP, mau nanti seharian dia makan pun dia tidak perlu. Minum pun dia tidak perlu. Tetapi makanya harus dibuat jadwal. Boleh main HP hanya sekian menit. Sudah. Habis itu sita kembali HP-nya. Kira-kira begitu ya yang mau kita hadapi sekarang ini, Ali Akbar kan? Nah, jadi itu kan ada pemaksaan juga. Coba kalau kita biarkan saja. Anak-anak sekarang kecenderungannya keluar rumah misalnya. Ya. Habis sholat maghrib keluar rumah. Kan harus dibatasi juga. Keluar rumah kemana? Ya kan? Apa tujuannya? Kemudian untuk keperluan apa? Berapa lama kita berikan dia bermain dengan teman-temannya di luar rumah? Boleh jadi kita membatasi kalau malam tidak lagi. Tapi kalau siang hari dan sore silahkan. Namanya anak sedang tumbuh dan sedang suka bermain. Itu harus ada pemaksaan juga. Kalau yang kita moderat saja suka hati lah, mau pulang nggak pulang nggak usah dicari, gitu ya kan. Tapi kalau ayamnya nanti nggak pulang, dicarinya keliling kampung, ya kan, Ali Akbar. Tapi kalau anaknya nggak pulang, nggak resah dia. Malam minggu sampai jam 12 tengah malam pun sudahlah, malah dibilangnya udahlah daripada kamu tengah malam itu mengganggu orang tua pulang, udahlah pulang pagi aja lah sekalian, ya habis. Ya kan? Kalau begitulah sikap orang tua kan susah kan? Makanya harus ada pemaksaan. Tidak boleh. Jam sekian harus pulang. Kalau mau keluar malam, siapa teman? Apa tujuan? Kemana? Bila perlu kontrol. Pak Sarifudin, jangan dibiarkan aja. Bila perlu supaya, ya kan? Betul nggak dia ke tempat temannya itu mau entah mungkin alasannya diskusi, dibawanya lah buku. Buku kan bisa jadi tameng aja gitu, ya kan? Nah, bila perlu dikontrol. Diamati diam-diam, spy lah kita. Nah, atau telepon yang punya rumah, betul Bu, anak saya di situ Bu, di sini. Ya, kan kira-kira begitu. Nah, itulah kontrol yang juga harus dijadikan salah satu unsur yang memang kalau memang tidak boleh ya tidak. Jadi makanya ketegasan dalam pendidikan itu penting, ya kan, Sarifudin ya. Oke. Tugas manusia
dalam pendidikan hidup, tugas hidup manusia dalam pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam sudah jelas memandang bahwa manusia dibekali dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan inilah nanti dia bisa survive dalam menjalani hidupnya. Tetapi jangan lupa pendidikan Islam melihat ada transfer of knowledge, ada transfer of value yang nggak boleh diabaikan dan nggak boleh tidak diharmonikan. Supaya kognitifnya cerdas, spiritualitasnya juga cerdas, religiusnya juga cerdas. Dia berpengetahuan tinggi, tapi soleh, takwa, dan berakhlakul karimah. Itu dia baru harmoni. Karena tugas manusia adalah sebagai hamba Allah yang mengabdi. Hamba Allah yang mengabdi itu modalitasnya adalah beriman kuat, beramal soleh dan bertakwa, serta berakhlakul karimah. Kalau ini saya kira nggak bisa ditawar-tawar. Ini prinsip Islam. Mau menjadi manusia Muslim yang baik, manusia Muslim yang berhasil dalam hidup ini, tegakkan 3 pilar ini dalam kehidupan kita. Orang tua bertanggung jawab terhadap penegakan pilar ini pada anak-anaknya. Apalagi ibu sebagai pendidik pertama di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah lembaga pendidikan pertama. Kalau Johann Amos Comenius mengatakan sekolah materna, itulah sekolah ibu. Bahasanya pun pasti nanti bahasa ibu. Apalagi ibu, air susu ibu yang mengalir ke dalam darah si anak. Ya kan? Nah, tapi Pak Saripudin yang membeli susunya, kan begitu Pak Saripudin. Betul, Prof. Jangan pula nanti katanya, anakkunya ini kan aku yang menyusuinya. Jadi Cari sendiri. Aku jadi apa, kata Pak Saripudin? Bertengkar lah nanti kan sama ibu kan. Betul. Bapak Saripudin mencarikan mencarikan rezeki yang halal, dimakan oleh ibu, menjadi air susu di dalam dirinya, dan apalagi ada lagi mungkin susu formula yang diberikan tambahan, diberikan oleh Pak Saripudin dengan rezeki yang halal. Itulah peran ayah. Sehingga yang mengalir itu juga adalah modalitas ibu dan sekaligus modalitas ayah. Ya, kita ya para ayah ini kalau disepelekan kan marah juga kita. Oh iyalah, Prof. Kalau sudah nanti anaknya bagus, siapa dulu? Kan anak ibu katanya. Ya kan? Ya. Tapi nanti kalau sudah ada yang salah, itulah kau. Percis kau macam ayahmu itu. Memang kau keturunan ayahmu kau. Aduh, kita yang jelek-jeleknya kebahagiaannya enggak? Ali Akbar ya. Enggak boleh begitu kan? Baik. Tugas manusia jelas dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwasanya ingin menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Surah Al-Hujurat jelas-jelas mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia itu adalah yang bertakwa di sisi Allah. Dia akan mulia di sisi Allah dan sekaligus mulia di sisi manusia. Gitu ya. Dan jelas surah Az-Zariyat 56 menyatakan memang tujuan diciptakan manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tadi Ali Akbar mengatakan sebagai wakil Tuhan karena dia mensetir daripada amanah khilafah itu. Manusia mengemban amanah khilafah sesuai yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 31 itu. Bahwasanya amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah untuk menata kehidupan dunia ini agar bisa mensejahterakan hidupnya dan bisa mensejahterakan umat manusia seluruhnya dan alam semesta ini. Oke, kalau kita bicara Muhammad profil ideal ya harus ada idola. Pendidikan Islam harus melahirkan sosok idola. Dari mana diidolakan pertama? Ya, siapa yang dihadapinya selalu dalam pendidikan Islam? Ibu. Yang pertama kan, ibunya harus idola bagi dia. Karena itulah yang selalu dilihatnya dari bayi. Itulah selalu yang memeluk dia, yang menyusukan dia, di samping juga ayahnya, ya kan? Nah, jadi itulah dia. Harus orang tua itu idola bagi anak-anaknya. Baru kemudian kita lihat nanti di mana? Ya, keluarga-keluarga yang lain. Ya kan?
anggota keluarga inti, dan kemudian menyebar kepada anggota keluarga yang lebih besar. Baru kemudian secara formal nanti di sekolah, siapa yang harus diidolakan? Ya gurunya lah. Setiap guru yang berkomunikasi, berinteraksi dengan dia harus menjadi sosok idola. Itulah makanya guru itu persyaratannya adalah uswatun hasanah. Seperti Rasul menjadi uswatun hasanah bagi semua manusia dan alam ini. Tadi kan diceritakan bagaimana Rasul tidur beralaskan pelepah kurma, daun kurma yang dianyam sehingga membekaslah pada tubuhnya. Itu kan menunjukkan bahwa Rasul itu tidak mementingkan kasur yang empuk, spring bed yang macam kita sekarang ini. Dengan itu pun dia bisa nyaman tidur. Karena dia tidur berhakikat di Baitullah. Kan begitu. Dia merasa tidur itu dengan membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dia merasa tidur di sisi Allah. Makanya dia bangun nanti mengucapkan Alhamdulillahillazi Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Nah, kan di sini orang yang menjalani hidup yang seperti itulah yang bermakna, yang menjadikan Rasul itu sebagai uswatun hasanah, kan gitu. Dari siapa? Dari gurunya, dari yang ada di hadapannya, dan semuanya berpedoman kepada itu. Al-Hadid 21 atau 22 itu. Ya. Inna apa bunyi ayatnya itu? Tazwiyah? Fauzia? Innal insana khuliqal halu'an. Bukan, yang ayat uswatun uswatun hasanah? Laqad khalaqnakum Kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya Pak Sarifudin, kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallah katsira. Dia akan pada diri Rasul itulah contoh teladan bagi kita yang umatnya ini, yang mengharapkan ridho Allah. Dimangkana yarjullah wal yaumil akhir, yang senantiasa mengharapkan ridho Allah dan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hari akhir, dan berzikir banyak-banyak, ingat terus kepada Allah. Itu dia, ya. Baru kemudian yang terakhir adalah pendidikan Islam berwawasan kemanusiaan. Yang saya katakan tadi, apabila kita sudah berbicara tentang itu, bahwasanya pendidikan Islam itu adalah berwawasan kemanusiaan. Ya. Menitik beratkan pada pembinaan manusia. Manusia yang mana? Tadi itu yang maksud mau kita kunci dia. Kemarin saya sudah sebutkan juga itu pada kuliah yang lalu. Mana sebenarnya manusia? Inikah dia? Coba raba dari kepala kita sampai ujung kaki. Itukah manusia? Itu baru tubuh manusia. Baru fisiknya manusia. Iya kan? Dengan berbagai tipe, dengan berbagai karakternya. Ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang kuning langsat, mungkin jadi ada yang rasnya ras hitam dan sebagainya. Tapi itu adalah casing, ya kan? Kalau handphone itu casingnya, tempat bersemayamnya energi yang disebut yang ditiupkan oleh Allah itu, potensi yang ditiupkan itu ruh itu tadi. Begitu juga casing tadi, tempat bersemayamnya alat-alat HP yang sangat halus di dalam HP tadi itu, yang berupa energi komunikasi itu, yang bisa membuat dia hidup dan bisa dijadikan alat komunikasi yang ber-IT, yang berteknologi tinggi itu. Akan begitu. Nah, jadi melihat manusia bahwasanya harus secara utuh. Jadi pendidikan Islam itu melihat manusia secara utuh. Memang inilah tubuh manusia, tetapi ruh itulah yang menentukan manusia itu bermakna hidupnya berarti atau tidak. Kalau sudah ruhnya tidak lagi ada pada tubuhnya, apapun bentuknya fisik manusia itu,
pasti akan tidak lagi berfungsi dan tidak lagi bermakna, tidak lagi berarti, kan begitu. Sehingga sekarang kita mau melihat Islam itu mementingkan yang mana, fisikkah atau rohani, ya kan? Pasti pendidikan Islam mengharmonikan keduanya. Itulah makanya prinsipnya al-aql salim fi jismi salim itu. Pola hidup harus sehat, fisik harus sehat, harus cantik, harus ganteng, itu tuntutan. Makanya disuruh merawatlah tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Kebugaran tubuh jaga, berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan paling utama adalah makanlah yang halal, ya kan? Yang barokah, yang diridhoi oleh Allah. Nah, baru kemudian isilah, kembangkanlah potensi rohani, potensi yang diberikan oleh Allah, kemampuan-kemampuan yang ditiupkan bersama ruh tadi itu, tetap cenderung kepada arah ketakwaan. Jangan sampai cenderung kepada arah yang kefasikan. Itu yang menyelamatkan manusia. Dan disinilah, soalnya nanti baru dengan ilmu pengetahuankah kita? Ya, karena kita adalah orang yang berkiprah dalam ilmu pengetahuan. Anda sekarang adalah berkutat dalam strata pendidikan tertinggi S3, ya memang sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Bahkan kemuliaan kemuliaan manusia itu dengan derajat yang tinggi adalah ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki. Itu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Mujadilah ayat 11 itu. Tapi mohon jangan hanya melihat kalau sudah berilmu langsung mulia. Lihat dari awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, orang iman-iman yang ada pada diri kamu itu, apabila kamu dikatakan berlapang-lapanglah dalam majelis, fafsahu, lapangkan majelis itu. Yafsahillahu lakum. Ya, Allah akan melapangkan kamu dalam berbagai hal nanti. Wa idza qilan suzu fansuzu. Apabila kamu disuruh duduk, waktu kami duduk dengan di kursi yang enak, yang empuk, berdirilah. Karena ada yang meminta kamu supaya berdiri dari duduk itu. Karena ada orang yang kepingin duduk di situ. Ada orang yang membutuhkan duduk di situ. Jangan egois Anda menduduki tempat duduk itu. Meskipun konotasinya dalam sholat misalnya. Jadi biasanya sholat di Masjidil Haram, di Madinah, menunggu sholat azan itu, kita berhimpit-himpit sholatnya. Tak apa-apa. Ajak saja orang yang sedang mencari-cari tempat duduk di sebelah kita. Jangan takut kita nggak kebagian nanti tempat sujud. Insya Allah bisa. Itu pengalaman saya melakukan haji dan umrah. Tetap saja. Ada saja jalan. Di Raudah pun begitu. Yang tidak muat lagi, panggil saja orang yang sedang berdiri, duduk di sebelah kita. Kasihkan tempat duduk. Dia juga kepingin duduk. Capek berdiri lama-lama. Rasakan diri kita. Kita pun itu belum dapat tempat duduk, kita risau juga. Azan sebentar lagi sudah, mana aku sholat ini. Tapi orang juga begitu. Insya Allah bisa. Itulah dia. Apalagi dalam makna yang konotasi yang kemewahan dan sebagainya. Kursi yang empuk, kursi yang basah. Jangan egois lah. Kasihkan orang kesempatan. Kita cukuplah 2 periode aja, ya kan? Kalau memang 2 periode yang ditentukan. Kalau perlu 1 periode lah. Karena banyak yang mengantri, ya kan? Orang pun juga yang ingin duduk di kursi yang empuk itu. Oke? Inilah yang dikatakan. Apabila bisa begitu, barulah Allah mengatakan, ya, wa iza kilan suzu fansuzu yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu pun yang pertama diutamakan Allah, meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Berarti iman itu yang meninggikan juga, bukan hanya ilmu. Iman itu yang paling utama. Dengan imannya yang baik itu dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka dia akan meningkat derajatnya, akan ditinggikan oleh Allah. Iman yang kuat tadi dibuktikannya. Dia melapangkan orang yang sempit, tidak egois, orang yang nggak kebagian duduk.
Walaupun harus dia meninggalkan kesenangannya itu, ditinggalkannya kesenangannya itu supaya bisa dirasakan oleh orang lain. Itu kan tidak egois. Dengan imannya itu dia berbuat seperti itu, dan dia memang diberikan ilmu pengetahuan, dan dia mencari ilmu pengetahuan, seperti saudara yang sekarang ini sedang menjalani pendidikan doktor, itulah yang baru akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kalau yang egoisnya, walaupun profesor, nggak akan tinggi derajatnya. Walaupun ada jadi dokter, kalau semakin egois yang jadi dokter, semakin sombong, semakin angkuh, nggak akan tinggi derajatnya itu. Percayalah, Ali Akbar. Ya, Prof. Baguslah nggak usah jadi dokter kan, tapi apanya sikapnya baik, tidak egois, ya kan? Mau berbagi, nah, itu akan lebih tinggi derajatnya dengan ilmu yang sedikit pun jadi. Oke, tadi pertanyaan Helpinasah ya, apa tadi? Helpinasah tadi. Bu Vina. Helvina, Prof. Helvina Syam. Iya, Prof. Tadi kan dia bertanya, jadi ibu yang bagaimana sebenarnya yang diharapkan itu kalau kita mau memilihnya? Iya, Prof. Tentu ibu yang bisa mendidik dirinya. Itu kesimpulannya itu, begitu. Wah, mendidik dirinya, Prof ya. Iya, ibu yang bisa mendidik dirinya menjadi baik, barulah dia akan bisa mendidik anaknya menjadi lebih baik. Kalau dirinya sendiri tidak terdidiknya, bagaimana dia bisa berhasil mendidik anaknya? Jadi bagaimana mencari ibu yang bisa calon ibu yang bisa mendidik dirinya sendiri? Ya, boleh jadi. Ya, kalau dikatakan tadi berpendidikan tinggi kah, belum tentu juga jaminan kan, Andika. Boleh jadi ada ibu-ibu yang tidak sekolah. Ibu kita pun dulu sekolah tidak tamat SD, tapi bisa menjadi ibu yang baik, yang bisa menjadi ibu suri teladan. Sekarang banyak ibu-ibu yang pendidikannya doktor, tapi malah nggak menjadi teladan bagi anak-anaknya, nggak menjadi idola. Akhirnya nggak berhasil mendidik anaknya kan. Jadi tidak jadi jaminan. Tetapi memang selalu saja kita itu disuruh untuk memilih yang sekufu. Apa arti sekufu? Setara lah ya kan. Tapi setara bukan hanya pada bidang-bidang fisik, tetapi juga pada bidang-bidang spiritual. Kan begitu. Jangan takut. Nanti dia kalau sudah nanti sama-sama dokter kami, dialah menjadi nakhoda itu nanti di rumah. Ya kan? Tidak lagi saya, kata si laki-laki kan. Itu kan ketakutan yang nggak beralasan juga itu. Ya? Jadi tergantung pada suasana yang kita bangun, ya kan? Kalau suasana yang kita bangun, kita letakkan hak yang hak suami dan hak istri dalam membina rumah tangga yang suratus sa'idah biqalbin sakinah, pasti tidak akan terjadi kekhawatiran itu. Tanpa itu pun akan terjadi saja hal-hal seperti itu kalau kita tidak bisa membina secara harmoni. Tetapi memang itu tadi, kita disuruhlah memilih wanita yang soleh, kan begitu ya. Kesolehan itulah yang harus pertama. Ya, nanti kita sambung lagi. Ya, sudah habis waktu kita. Apalagi kalau bicara soal jodoh nanti panjang itu ceritanya. Prof, dibanyakan pun waktu yang nggak apa-apa, Prof. Nah, kan? Iya. Bantu Prof, bantu. Bantulah, Prof. Oh, dia langsung merespon dia. Karena lagi pencarian, Prof. Oh ya, nanti kita cerita khusus itu ya. Boleh kita nanti teleponan, WA-WA-an boleh. Bulu regar. Ya memang jodohnya nampaknya profesor juga itu. Oh dia di mana ini tinggalnya? Di Sidimpuan, Prof. Dari Sidimpuan Sidok, Prof. Iya, kan ada. Di situ kan ada salak sibakua, iya kan? Iya. Ada, Prof. Seperti kata pepatah, salak sibakua di pangan sada, manggido dua. Kan? Karena ketertarikan itu kan sebagai kota salak, ya kan? Oke lah. Ya, tapi tetap optimis. Berapa sudah usia rupanya Fauzia? Alah, Prof. Dia penting. Masih muda itu, Prof. Masih muda. Masih Iya. 17-an itu, Prof. Mana? Mau 30 lah, Prof. Sudah
sudah ada sebenarnya ditetapkan oleh Allah. Tinggal dijemput aja Fauzia. Iya. Jemputnya di mana? Itu dia. Iya. Di mana, Prof? Di mana? Yang menjemputnya carilah jalan yang bisa di mana hati bertemu dan bertaut. Kan begitu. Oh, Pantas dia selalu nunggu di gerbang Pasca, Prof. Kalau Elvina Salah sudah masuk dia di sini, Prof. Salah masuk dia di PDB. Pikirnya masih ada yang lajang. Kiranya udah pas. Kamu Dika kan masih lajang itu, masih boleh lagi. Oh, enggak kan. Nanti mengusul pula dia pindah kelas nanti ke PDA, jangan. Kalau Elvina sudah ada jodohnya ya. Sudah semua. Udah, Prof. Udah. Ya. Makanya tadi bertanya, ya kira-kira wanita yang macam mana yang mau dipilih itu ya? Kalau saya menganjurkan pilihlah seperti Elvina Syam, kan begitu. Udah Prof, udah 20 tahun Prof. Iya, maksud saya kalau ditanya bagaimana lah suami memilih jodohnya supaya tadi bisa menjadi ibu yang bisa mendidik dirinya dan bisa mendidik anaknya dengan baik, ya pilihlah seperti Elvina Syam, ya kan? Pas sekali, Pak. Kan begitu. Amin. Pas itu, Prof. Baik, saya kira itu ya. Oke, Prof. Tadi kita sudah sepakati bagaimana kuliah kita seterusnya. Ya, tadi sebelum dimulai tadi kalau tadi ada yang belum dengar semuanya nanti tanya Andika. Andika yang akan menjelaskan. Karena saya lihat saya tidak melihat Diki tidak ada muncul dari awal sampai akhir ini ya kan. Baik, saya kira itu kita bertemu lagi nanti pada tanggal 24 ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Dengan judul makalah visi dan misi pendidikan Islam. Baik, Prof. Nanti saya kirim mapanya, Prof. Baik. Jangan lupa Andika yang saya minta tadi segera kirim ke WA saya ya dengan kalau bisa dengan PDF supaya bisa melihatnya dengan baik. Saya kira itu mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan kepada Ali Akbar Siregar MPD untuk memperbaiki makalahnya sebagai makalah ujian nanti. Iya, Prof. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Karena kita juga akan melaksanakan puasa, tentunya kita akan saling memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Selamat menjalani puasa dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dengan ucapan sama Prof. Ya. Amin. Baik, gitu ya. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Burhanuddin Kaloko ini nampak tulisannya, tapi nggak nampak orangnya. Suaranya Pak Burhan, videonya Pak Burhan, videonya. Iya. Betul-betul dia nggak mau menunjukkan wajahnya ini. Ini yang menyembunyikan namanya ini. Masih di jalan tadi, Pak Prof. Nah, ini dia kan. Dua nampaknya. Bayang itu Pak Burhan. Saya dengar Pak Prof. Iya Pak Prof. Bagus nih kabar bagian dari Jojo Jual Pak Prof. Nah, kirim salam sama Ridwan Solin. Ya Pak Prof. Siapa Prof? Oke. Masih apa kan? Masih lebat apa kan? Buah durian di sana kan? Selesai raya Pak Prof. Insya Allah. Iya, oke, nanti kita jumpa lagi ya. Sehat semua ya. Oke. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Andika ditutup. Baik, Prof. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka